Tapak bumi, pendekar terakhir tanah Jawa 31. Tidak terasa malam telah menyelimuti kota. Gentong kayu yang terbangun dari tidur di kamar yang disediakan Satria Purwaka untuknya, terkejut. Dengan rambut panjang yang menutupi wajah, ia memutar kepala ke sekeliling ruangan. Dari jendela kamar, terlihat langit yang gelap di luar. Lalu, ia memerhatikan setiap sudut dan perlengkapan yang ada di kamar. Ranjang ukuran besar dengan kasur yang empuk dan dilapisi sprei berkain halus tempatnya berbaring, menarik keingintahuan sang pendekar Kadiri. Sprei itu dielus dan digesek-gesek dengan jari lalu, ditekan-tekan tubuh ke kasur ranjang. Tidak percaya dengan apa yang ia sedang pikirkan tentang suasana di kamar, Gentong kayu berdiri dan menjatuhkan tubuh ke kasur. Kontan tubuhnya melambung ke atas. Wah, wuaf. Tubuh Gentong kayu bagai terkapar di kasur saat kembali turun. Ia diam berbaring di kasur yang empuk itu sambil mengembuskan napas panjang dengan mata terpejam. Wajah Gentong kayu berseri-seri. Ia tersenyum, seakan sedang mendapat permainan baru. Kamar ini sangat bagus. Tempat tidurnya bagus, cuma udara yang dingin sekali, gumam Gentong kayu. Ia yang tadi kelelahan, langsung tertidur pulas setelah diantar Satria Purwaka ke kamar ber-AC itu. Dengan tubuh yang tidak mengenakan penutup bagian atas, hanya kain yang dipakai untuk menutup bagian bawah, Gentong kayu menggigil kedinginan. Seakan tersadar akan sesuatu, bergegas ia bangun dari tiduran dan duduk bersila di ranjang. Gentong kayu memejamkan mata, kedua tangan bergerak menyilang di depan dada. Lalu, dikepal dan disikukan di samping pinggang. Dengan cepat, napas ditarik dan ditahan di perut. Kedua tangan yang terkepal di samping pinggang seakan ditinjukan berulang kali bergantian ke depan. Saat meninjukan ke depan itu, Gentong kayu menarik napas dan menahan. Hingga gerakannya melambat dan dengan telapak yang terbuka, ia mengayunkan tangan ke depan. Hea, perlahan, tubuh Gentong kayu terlihat mengeluarkan uap hangat. Ia berdiam sesaat, titik-titik keringat bermunculan di kening, yang kemudian mengalir ke dagu dan jatuh menetes ke kain. Bahu yang naik turun itu, menandakan Gentong kayu sedang mengatur napas untuk menaikkan suhu tubuh. Saat sedang berdiam sambil mengerahkan tenaga dalam, seseorang mengetuk dan membuka pintu. Orang yang masuk itu, Satria Purwaka, terkejut melihat posisi duduk Gentong kayu. Sontak pula merasakan hawa hangat di dalam kamar. Namun, ia menahan diri untuk tidak mengganggu. Makanan dan minuman yang dibawa dalam nampan, diletakkan di meja dekat ranjang. Satria Purwaka memilih duduk di kursi, sambil menunggu Gentong kayu menyelesaikan semedi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saat sedang duduk menunggu Gentong kayu, tiba-tiba seorang lelaki berkacamata hitam muncul di balik pintu kamar. Tangan yang hendak mengetuk, tertahan begitu mengetahui Satria Purwaka berpaling ke arah pintu, melihatnya. Maaf, bos, ada Hardiman di taman, sedang menunggu. Kata-kata si lelaki berkacamata terpotong begitu Satria Purwaka mengangkat tangan. Dikibaskan dan ia langsung tergopoh-gopoh pergi. Sementara, tubuh Gentong kayu bergerak. Kedua tangan yang dikatupkan di depan dada, terangkat dengan terbuka. Lalu, dengan cepat bergerak menyilang ke kanan atas dan kiri atas bergantian. Hea, terdengar suara Gentong seperti menggeram saat kedua tangan yang terbuka itu diturunkan perlahan. Lalu, Gentong kayu membuka mata. Bibirnya tidak tersenyum, hanya memandang tajam Satria Purwaka. Menapa engkang Kisanak kersaken? Kisanak sampun tumindak saekali kula, sak menika kula bade mbales budi. Suara Gentong kayu yang terdengar parau itu, membuat Satria Purwaka terlihat grogi. Wajah diusahakan tersenyum tetapi kepala digaruk-garuk. Kisanak tasih lungkrah. Ngaso, kemauan rumien, Kisanak, kata Satria Purwaka. Matanya yang ditatap tajam Gentong kayu, dialihkan dengan menunduk. Lalu, memandang keluar jendela. Saat melihat nampan makanan dan minuman yang dibawa, Satria Purwaka menunjuk ke meja. Niku kulambeto dedaharan lan unjukan kangge Kisanak. Namun, Gentong malah menyunggingkan senyum tipis. Bibirnya kini melekuk ke bawah. Kula ngertos pamrihipun Kisanak ngajak wonten mriki lan nyukani sedaya menika, kata Gentong kayu dengan mata yang mengedarkan pandang ke penjuru kamar. Lalu kemudian, katanya, sumanggam beresi menapa engkang batur Kisanak haturaken wow. Gentong kayu meregangkan tubuh. Kedua tangan dengan telapak terbuka, disorongkan perlahan ke depan dada. Tubuh yang tadi beruap, bergetar saat ia berseru, Hea. Suara parau dari Gentong kayu yang wajahnya tertutup rambut panjang,
terlihat menyeramkan bagi sang bos. Walau ditakuti oleh anak buah, ternyata Satria Purwaka sangat berhati-hati di hadapan gentong kayu. Ia menyadari siapa sosok yang sedang berbicara dengannya itu. Gentong kayu berdiri di tempat tidur dan beranjak turun. Melihatnya akan berjalan keluar kamar, Satria Purwaka bergegas berdiri dari duduk. Sumangga, Kisanak. Satria Purwaka mempersilakan dan mendahului gentong kayu keluar kamar. Rumah besar yang mewah itu mengundang pandangan mata gentong kayu untuk mengagumi saat berjalan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di taman yang ditata dengan meja yang menghidangkan makanan minuman, sudah berkumpul banyak orang. Ada pula beberapa perempuan yang kesana kemari menyuguhkan ke mereka. Melihat Satria Purwaka dan gentong kayu datang, orang-orang itu bergegas memberi jalan. Di samping sebuah meja, seorang perempuan memberi gelas minuman untuk Satria Purwaka yang mendekat. "Berapa orang kita yang masih di pelabuhan, Hardiman?" tanya Satria Purwaka. Gentong kayu yang berdiri di samping, dengan masih hanya mengenakan kain penutup tubuh bagian bawah, menjadi perhatian orang-orang di situ. Mereka mengernyit memandang. Beberapa orang berbisik-bisik, "Semua sudah di sini, bos." Laporannya tadi, mereka menegur geng itu tetapi mendapat perlawanan. Kalah jumlah, mereka kewalahan dan langsung ke sini minta bantuan. Mendengar jawaban Hardiman itu, Satria Purwaka mengangguk-anggukkan kepala sambil meneguk minuman di gelas. Ditepuk punggung orang yang berdiri di dekatnya sambil mengacungkan gelas dengan menunjuk ke gentong kayu. Seperti mengerti, orang yang disuruh segera mengambil gelas minuman dan memberikan kepada gentong kayu. Saat diberikan, gentong kayu menolak. Matanya sedang menelisik sekeliling taman. Lalu, Hardiman yang tadi memberi laporan kepada Satria Purwaka dipandangi dengan tajam. Sekilas, Satria Purwaka menoleh ke arah gentong kayu. "Kula wonten perang dalu niki, Kisanak. Punggawa kula sami pejah. Menawi kepareng, sumanggan derek bales." Satria Purwaka berbisik kepada gentong kayu. Gelas minuman diangkat ke arahnya sambil tersenyum. Kata-kata Satria Purwaka itu menolehkan kepala gentong kayu. Tanpa senyum, ia hanya mengangguk mengiyakan. "Siapkan perlengkapan. Kita ke sana sekarang. Cepat, cepat." Perintah Satria Purwaka dengan berteriak itu, sontak menggerakkan orang-orang. Bergegas mereka masuk ke dalam rumah. Sebagian lagi berjalan bergegas menuju halaman depan, di mana mobil-mobil diparkirkan. Tinggallah gentong kayu dan Satria Purwaka di taman. Sumangga, Kisanak. Saat sebuah mobil mengarah mendekat, Satria Purwaka kembali berbisik kepada gentong kayu. Gelas minuman ditaruh di meja dan pintu kursi tengah mobil dibukakan. Gentong kayu masuk ke dalam dulu, baru kemudian Satria Purwaka membuka pintu depan untuknya. Begitu mobil itu sampai di halaman depan, orang-orang telah bersiap. Mereka memegang berbagai jenis senjata api. Melihat tangan Satria Purwaka yang melambai dari jendela mobil, mereka bergegas masuk pula dan mengikuti dari belakang.